Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang materi pengembangan organisasi, tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dari saya pertama, Putut Rahayu Agustini, kemudian di kanan saya Iwayan Warta, Iwayan Mustianto, Kedot Wina Penastika, dan saya Kevin Hendrata. kita akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Timelinenya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan untuk pengembangan organisasi. Kemudian yang kedua adalah manfaat pengembangan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah asumsi pengembangan organisasi. Yang keempat, nilai pengembangan organisasi. Kemudian yang kelima adalah keterbatasan pengembangan organisasi. Oke, sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan, kita perlu tahu tentang arti dan definisi dari pengembangan organisasi. Menurut Friend and Bell, pengembangan organisasi merupakan upaya jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi, khususnya melalui pengelolaan budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan penekanan pada budaya tim kerja formal dan bantuan agen perubahan atau kualitas dan penggunaan teori dan teknologi ilmu perilaku terapan termasuk penelitian dan tindakan. Menurut Burke, pengembangan organisasi merupakan proses terencana perubahan budaya organisasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu perilaku, penelitian, dan teori. Kemudian menurut R. Beckman, pengembangan organisasi merupakan upaya 1. Rencana, 2. Organisasi yang meluas, 3. Dikelola dari atas, 4. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesehatan, 5. Melalui intervensi yang direncanakan dalam proses organisasi menggunakan pengetahuan ilmu perilaku. Dengan demikian, pengembangan organisasi berusaha untuk mengubah kepercayaan, sikap, nilai, struktur, dan protek sehingga organisasi dapat beradaptasi lebih baik terhadap teknologi dan hidup dengan langkah cepat perubahan. Kami akan lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami terkait dengan definisi daripada pengembangan organisasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan kebutuhan untuk pengembangan organisasi itu sendiri. Yang pengembangan organisasi adalah teknik yang dinamis. Jadi ini menggunakan pengetahuan ilmu perilaku untuk membantu organisasi dalam menyesuaikan dengan mudah perubahan. Setiap organisasi memiliki kebutuhan untuk layak dan untuk bertahan hidup di dunia perubahan. Yang pertama yaitu terkait dengan pelatihan perubahan. Ada right discussion, ada wrong discussion gitu. Jadi di sini pelatihan perubahan itu, jadi setiap suatu organisasi atau perusahaan itu ada kalanya penting diadakan semacam pelatihan atau misalkan bintek, seminar untuk mengasah daripada kemampuan SDM yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan gitu. Yang kedua di sini untuk membantu dalam membuat budaya organisasi lebih responsif. Jadi di sini sudah melampaui suatu pelatihan ataupun bintek semacam seminar gitu, diharapkan nanti di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu akan timbul perasaan atau bisa lebih responsif terhadap situasi kondisi di dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat tentang pengembangan organisasi. Yang pertama, kita menyediakan kesempatan bagi orang untuk berfungsi sebagai manusia daripada hanya sumber daya dalam proses produksi. Yang kedua, berilah setiap anggota organisasi kesempatan untuk mengembangkan potensi penuhnya. Yang ketiga, berusaha membuat organisasi lebih efektif dalam memenuhi semua tujuannya. Yang keempat, mencoba untuk menciptakan lingkungan di masa pekerjaannya yang menarik dan memandang dapat ditemukan. Yang kelima, memberi orang dalam organisasi berkesempatan untuk pengaruhi bagaimana mereka berhubungan dengan kerja, organisasi, dan lingkungan kerjanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan materi yang akan kita bahas, di mana dalam sebuah organisasi tidak akan jauh dari beberapa asumsi yang dikembangkan dalam pengembangan organisasi tersebut.
Setidaknya dari materi yang kami sampaikan ada 6 asumsi pengembangan organisasi yang biasanya ada. Baik, yang pertama adalah sebagian besar individu termotivasi oleh pertumbuhan pribadi dan pengembangan pribadi individu yang bersangkutan. Terus selanjutnya, produktivitas tertinggi dapat dicapai hanya jika ada integrasi yang efektif antara individu dan tujuan organisasi. Berikutnya, organization development cenderung mengasumsikan bahwa kerjasama akan lebih efektif daripada konflik. Jadi intinya, untuk mencapai tujuan organisasi, maka lebih baik kita bekerja sama dibandingkan berkonflik. Berikutnya adalah bahwa setiap individu harus bebas berekspresi, merupakan unsur penting dalam komitmen untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, tingkat kepercayaan terhadap interpersonal dan dukungan dan kerjasama harus setinggi mungkin. Dan yang terakhir adalah harus ada rasa komitmen di antara karyawan di dalam sebuah organisasi. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai nilai pengembangan organisasi, di mana menurut Tenenbaum dan Davis menetapkan nilai yang harus dikembangkan organisasi untuk melakukan upaya pengembangan organisasi adalah bahwa ada beberapa karakter atau kondisi yang kalau sebuah organisasi mau berkembang, ada sebuah kondisi yang atau beberapa syarat yang harus kita hilangkan. Yang pertama adalah sifat iri. Sifat iri, kemudian adalah sifat sombong. Kemudian kita harus berani keluar dari zona nyaman. Berikut yang tidak kalah penting adalah bahwa kita dalam sebuah organisasi, walaupun bagian kecil sekalipun, kita tidak boleh tidak produktif. Kita harus produktif. Kemudian tak kalah penting adalah bahwasanya dalam tantangan yang semakin besar dalam dunia modern ini, setiap orang dalam individu dalam organisasi harus berani mengambil risiko. Jadi orang-orang yang tidak berani berisiko adalah orang yang akan sulit berkembang dalam sebuah organisasi. Dan berikutnya adalah di dalam organisasi ada orang-orang yang akan selalu berkompetisi. Kompetisi penting supaya masing-masing individu bisa berkembang. Namun demikian, berkompetisinya adalah harus dengan cara yang benar, harus fair. Saya kira demikian. Baik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang tadi dibicarakan Pak Warke, yaitu keterbatasan pengembangan organisasi. Organisasi development adalah teknik yang penting untuk memperkenalkan perubahan, tapi sebagai metode menginduksi perubahan memiliki keterbatasan tertentu juga. Yang pertama, keterbatasan yang mampu menghambat dari organisasi development itu yang pertama yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang buruk itu akan sangat sulit untuk dirubah menjadi kebiasaan yang baik untuk pengembangan dari development itu sendiri. Dari habit to change. Yang kedua, itu ada terlalu cepat puas terhadap suatu hal gitu ya. Karena ada puas dengan hal ini, kita harus bisa lebih tinggi lagi untuk mentargetkan target challenging yang lebih tinggi lagi. Sehingga karyawan atau suatu orang mampu mencapai tingkat yang maksimum. Dan yang terakhir itu karakteristik dari seorang dalam organisasi. Kalau sudah karakter itu sangat sulit dirubah. Karakteristik itu penting untuk dijadikan tolak ukur juga sebagai hambatan pengembangan dalam organisasi. Oke, berikut saya akan menampilkan video yang mungkin adalah contoh dari suatu development organisasi yang bagus. Berikut contoh videonya. 1950. The white-collar world has changed a lot since then, but in many ways the offices themselves have stayed the same. Long lines of employees, row after row of keyboards. Unless you work at Google, the company that specializes in searching may have found a new way to work. Havard Gould took a look. It's an office that doesn't look like one. Free snacks. Free meals. In the gym, free weights. Plus, places to play music. And every other amenity they could think of. What do you need a tent for? You know what? This is actually a great space for the odd meeting or to just come back, kick back. The trend in most workplaces is less space, privacy, cost.
A lot of organizations talk about healthy workplaces, but really they're trying to save money on real estate, in my opinion. The workstations at Google's new Toronto office aren't huge, but with all the extras, the buy-in is. Could you work in an ordinary office now? This is pretty extraordinary. Google won't say what all this costs, only that it's worth it. We look at it as a long-term investment in our people. We want to be able to train them and hang on to them. Google's strategy seems clear, not just keep workers happy, selling ads and coming up with new ways to make money, but keep them in the building, working long hours. It works. We actually do take time and go play arcade for a little while and hang out, and it's usually during those times that you get an idea when you're meeting with someone from a different department or a different team. While human resources experts say all this can increase productivity short term, they also warn the novelties can wear off. And over time, people still have to feel they are treated well individually. You can set an office up any way you want. The things that really show up are recognition, feedback, opportunity for career advancement. But if you could get that, who wouldn't want free lunches too? Problem is, Google isn't like most companies. It's flush with cash in a high-growth sector and battling for the best talent. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada saran dan kritik bisa ditulis di bawah ini. Terima kasih, Om Santi Santi.